Ayo. Praktis terkait dengan pembayaran fidyah atau memasukkan sampai akhir Ramadan atau pada saat dia tidak tadi Pak, ada afdolnya, tadi saya sampaikan ini, afdolnya dibayar di bulan Ramadan juga utamanya ya. Tapi kalau mau dibayar setelah Ramadan juga boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau bicara afdolnya misalnya ya misalnya mau langsung hari itu nggak apa-apa. Misalnya hari itu dia nggak puasa, berarti hari besoknya dia siapkan makanan untuk satu orang fakir miskin, langsung diberikan. Besok nggak puasa lagi, langsung boleh langsung. Batas waktunya sampai Ramadan berikutnya. Iya, batas waktunya maksimal sampai Ramadan berikutnya. Itu. Jadi misalnya mau langsung di bulan Ramadan itu lebih bagus. Tiap hari boleh, seminggu sekali boleh, diakumulasikan sampai akhir Ramadan, di tanggal 29 atau 30 Ramadan dia bayar sekaligus boleh. Yang afdol adalah di bulan Ramadan. Tapi kalaupun lewat Ramadan, misalnya di bulan Syawal baru dibayar, tidak mengapa. Batasnya adalah sampai ketemu Ramadan berikutnya. Kecuali kalau memang ngapunten ini dia punya uzur di sini, misalnya memang orang berduit, orang wis ngapunten ini mohon maaf ya, orang miskin nggak mampu puasa lagi, mau bayar belum ada uang. Tapi begitu suatu saat dia ada rezeki, dia dapat uang, itu baru dia bayar. Nah, ada yang menyebutkan ini tambahan fidyah ya. Jadi orang yang punya hutang puasa, kemudian dia sampai bulan Ramadan berikutnya belum nyaur utangnya. Apa maksudnya ya? Misalnya ada ibu-ibu, misalnya yang paling kadang sering kan ibu-ibu halangan misalnya haid, kemudian punya utang taruhlah 7 hari dia tidak puasa di bulan Ramadan, sampai akhir Sya'ban ini saking malesnya nyaur nunda gitu, misalnya nyaur 3 misalnya nih, baru bayar 3, masih punya utang 4 hari ya. Akhirnya sampai ketemu Ramadan belum juga yang 4 ini disaur, maka tetap wajib dibayar hutang puasanya setelah lewat Ramadan tahun ini, Ramadan tahun depan. Berarti sudah lewat setahun lebih nih. Nah, yang 4 hari ini jumhur pendapat mayoritas ulama wajib ditambah dengan fidyah. Jadi di samping dia tetap wajib mengqadha puasanya, juga tetap bayar fidyah. Kenapa? Fidyahnya ini istilah para ulama itu sebagai hukuman takzir, denda lah ya. Karena apa? Menunda-nundanya itu. Nah, nanti dalam Islam, ini kita bicara meluas Pak. Dalam Islam, orang yang punya hutang, jadi punya hutang, kemudian punya kemampuan untuk membayar hutangnya sebelum jatuh tempo. Dia sebenarnya punya kemampuan untuk membayar hutangnya sebelum jatuh tempo hutangnya itu, tapi dia tunda sampai melewati masa jatuh temponya itu, maka dia boleh dikenakan takzir, hukuman berupa denda itu karena menunda-nunda pembayaran hutang, padahal dia punya kemampuan untuk membayar sebelum jatuh tempo. Kayak puasa tadi, sebenarnya kayak wong sehat, waras, bergas gitu, nggak ada sakit-sakit gitu, sebelum datang Ramadan berikutnya dia bisa bayar atau hutang puasanya. Tapi ditunda-tunda sampai ketemu Ramadan belum juga bayar sampai Ramadan berikutnya. Ini berarti dia dianggap lalai dalam urusan hutang piutang, apalagi hutang dengan Allah, kaitannya hutang puasa, maka dia bayar. Sama dengan sesama manusia begitu. Ya, saya misalnya pinjam uang sama Pak Haji Basori, tenang Pak, tanggal 1 bulan depan tak bayar. Saya punya uang nih, padahal gampang karo kanca iki ya. Kata orang nagih-nagih iki tenang bae bisa. Akhirnya sampai lewat itu, baru kemudian dia bayar, itu sebenarnya boleh dikenakan takzir, hukuman. Ya, tapi takzirnya, denda itu tidak diambil oleh yang memberi hutang, enggak, tapi nanti digunakan untuk kemaslahatan umum. Ya kayak tadi ya, fidyahnya untuk fakir miskin dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang fidyah yang melewati masa itu.
Bagaimana kalau orang hamil dan menyusui? Tadi di Al-Quran hanya disebut yang boleh nggak puasa, orang sakit, musafir, dan yang tidak mampu puasa. Ada 3 yang boleh tidak puasa, yaitu orang tidak mampu puasa, musafir, orang sakit. Perempuan hamil tidak mungkin musafir, ya kan, kategorinya. Maksudnya kategorinya bukan kategori musafir. Maka perempuan hamil ini para ulama berbeda mengkategorikan, mengelompokkan kepada kelompok mana. Apakah kelompok orang yang nggak mampu puasa atau kelompok orang yang sakit? Kalau masuk kelompok orang yang tidak mampu puasa, maka dia cukup bayar fidyah saja, karena kan nggak mampu puasa. Tapi kalau dia masuk kategori orang sakit, nggak mampu puasanya karena sakit misalnya, maka dia cukup membayar qadha saja, nggak perlu bayar fidyah. Nah, kalau saya pribadi wallahu a'lam bishawab, mana yang mudah, ya. Kalau dia mudah untuk mengqadha, maka lebih baik qadha. Tapi kalau dia kesulitan, kerepotan untuk mengqadha, apalagi ngapunten bagi perempuan yang setiap tahun hamil, puasa iki hamil, melahirkan, masih masa menyusui anaknya kecil, puasa berikutnya hamil lagi, gitu. Ini kan repot. Menurut itu kodonya banyak sekali, gitu. Itu cukup bayar fidyah, tidak apa-apa. Ya. Tapi bagi yang hamil, terus melahirkan, menyusui, terus masih kuat, ya, berikutnya sanggup untuk mengqadha, lebih baik qadha saja. Memang ada juga pendapat dia nggak puasanya apakah karena hanya khawatir dirinya atau juga mengkhawatirkan anaknya. Nah, ini ada yang menyebutkan kalau dia khawatir juga kepada anaknya, dia juga di samping qadha bayar fidyah. Ada yang menyebutkan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang masalah fidyah. Itu gimana? Ada lagi yang lain? Oke. Dia atau itu kalau dirupiahkan kira-kira berapa? Ya, jadi fidyah itu tadi Pak, tergantung kita pakai pendapat yang mana. Misalnya pakai pendapat pertama yang cukup dengan makanan pokok saja, berarti kan 0,7 kilo atau 7 ons. Ya, taruhlah misal harga beras sekarang berapa? Misalnya 16.000 ya. 16.000 kali 0,7. Ya wis dibulatke misalnya pira? 12.000 apa 13.000 kira-kira ya. Itu kalau pendapat pertama yang hanya pakai makanan pokok saja. Nah, tapi ada pendapat kedua yang tadi saya sebut ya. Pendapat kedua itu adalah min awsati ma tut'imun, sebagaimana yang biasa kita makan. Maka kalau pakai pendapat yang kedua yang biasa kita makan, ya berarti kita makan sehari biasanya berapa? Orang itu maksudnya orang yang itu yang nggak mau puasa, biasa sehari makan berapa? Misalnya biasa makan sehari tadi 30.000, ya udah kalau dirupiahkan berarti 30.000. Cuman dua-duanya sah. Saya insya Allah ikut dua-duanya, nggak masalah ya. Mau pakai pendapat pertama yang cuma 7 ons beras nggak apa-apa, tetap sah. Pakai pendapat yang tadi sekalian dengan lauk pauknya, itu lebih baik ya, lebih bagus lagi. Kalau dengan lauk pauk nggak cuman beras tok misalnya, ya nggak apa-apa, tetap sah ya. Karena kalau zaman dulu Pak, zaman Rasulullah itu makanan pokoknya itu Allah alam bisawab ya, ini semoga nanti dikoreksi kalau saya keliru, itu kan bukan beras ya. 1 bisa berupa gandum, 2 bisa berupa korma. Korma itu bisa langsung dimakan, nggak perlu pakai lauk ya. Gandum bisa dibikin roti, juga bisa langsung dimakan. Ya paling tambahin apa garam apa bumbu dan sebagainya. Tapi kan di kita nggak ada yang cuma makan beras toh, ya. Mesti ada lauknya. Ya ada ayam, ada telur. Bedanya kan itu dulu makanan pokok di sana dimasak sebentar udah bisa langsung dimakan. Gandumnya jadi roti itu misalnya, atau kormanya bisa dimakan. Kan dulu makanan pokoknya itu nih 1 mut gandum atau pakai korma juga boleh. Nah kita di sini kan beras. Nah maka karena beras ya
tadi para ulama sama aja, yang penting makanan pokok. Ya sudah pakai beras aja boleh, atau mengkiaskan tadi di sana kan makanan pokoknya bisa langsung dimakan, kita enggak harus ada lauknya. Ya sudah, tambah lauk lebih baik. Itu tentang mood nih, wallahu a'lam bishawab. Tapi tetap sah dua-duanya, ya. Sekali lagi tetap boleh dua-duanya. Cekap ini Itu satu kali makan atau tiga kali makan? iya, biasanya dia makan berapa kali? Kalau dia biasa makan 3 kali, 3 kali. Itu aja berarti satu kali. Iya, 1 hari makan. Iya, betul. Makanya kayak tadi saya contohkan, andaikan dia biasa makan sekali 10.000 kali 3 30.000, berarti ya satu ininya 30.000. Makanya kan tadi ngapunten nggih Pak, 0,7 kilo 7 ons itu kan nggak sekali makan. Kalau 7 ons sekali makan untuk satu orang tuh 7 jenengan kan banyak sekali ya kalau 7 ons itu. Jadi untuk sehari dia biasa makan berapa kali? Ya kalau dia biasa sehari makan rutin 2 kali ya 2 kali aja. Nah, tapi ya umumnya kan 3 kali.